Suara saya jelas ya? Sudah cukup Ya, jelas? jelas Pak. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Abidin selaku Branch Manager kantor Serang, sekaligus guru saya di Bank Syariah Mandiri Cabang Serang. Yang saya hormati Bapak Efri Sarifudin, yang juga saya hormati rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Pak Efri dan Pak Zainal telah menjelaskan manfaat kemudian alasan dilakukannya canceling digital ini. Izinkan saya menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan canceling digital atau kris yang akan kita informasikan kepada masjid-masjid di Provinsi Banten, khususnya di Kota dan Kabupaten Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk peluncuran kris canceling digital sendiri merupakan langkah baru dalam penerimaan zakat, infak, dan sedekah dengan menggunakan digital money. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan juga Bank Syariah Mandiri Serang bersama dengan MUI dan DMI Provinsi Banten telah memprakarsai peluncuran canceling digital. Alhamdulillah telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 peluncuran canceling digital dengan ditandatanganinya MOU antara Bank Syariah Mandiri dengan DMI Provinsi Banten. Selanjutnya, ya, ini adalah pertanyaan awal kenapa canceling digital itu penting. Jadi yang masih umum terjadi di sekarang ini adalah selain yang tadi diungkapkan oleh Pak Evi dan Pak Zainal adalah hilangnya kotak amal di masjid-masjid, baik itu di desa ataupun di kota. Kenapa kotak amal ini mudah sekali menjadi target operasi siapapun? Karena memang posisinya mudah dijangkau, tapi jauh dari pengawasan masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak hanya di kota ataupun di desa, kotak amal bahkan ada yang lintas provinsi menjadi profesi orang-orang yang memanfaatkan lengahnya pengawasan dari kotak amal. Alhamdulillah, hadirnya canceling digital adalah upaya untuk meminimalisir resiko kehilangan kotak amal. Dengan memanfaatkan layanan kris canceling digital, para jamaah dapat langsung melakukan scan barcode atau scan kris yang tersedia di tiap canceling digital. Biasanya kalau memang yang sudah ada canceling digital itu letaknya pertama adalah di kotak amal, di kedua adalah di pintu masjid, di mana lokasi tersebut mudah dilihat oleh para jamaah. Nantinya dana yang disedekahkan ke masjid akan langsung masuk ke rekening masjid. Untuk itu dibutuhkan bantuan juga dari rekan-rekan mahasiswa untuk membantu proses pembukaan masjid, sehingga akan memudahkan masjid memiliki rekening, di mana selanjutnya adalah kemudahan operasional perhitungan sedekah masjid dan juga hilangnya resiko kotak amal yang dicuri oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tambah lagi, dengan adanya canceling digital, para petugas masjid tidak perlu lagi melakukan setoran ke bank-bank atau melalui antrian teller, karena cukup dengan canceling digital melalui scan barcode dan langsung masuk ke rekening masjid. Begitu. Selanjutnya, ya, ini yang kita sebut dengan canceling digital melalui kris. Adapun keuntungan yang akan diperoleh adalah yang pertama, kris itu efisien karena cukup dengan satu handphone saja sudah bisa melakukan transaksi baik sedekah, infak maupun zakat. Cukup dengan satu handphone bisa melakukan transaksi. Kemudian kris juga universal, cukup satu kris untuk semua transaksi. Jadi kalau misalkan ada satu masjid telah memiliki kris dari Bank Syariah Mandiri, itu insya Allah dari aplikasi e-wallet manapun atau dari m-banking manapun sudah bisa melakukan sedekah atau zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga adalah langsung, seperti yang diungkapkan Pak Zainal tadi, dana yang masuk ke rekening melalui kris itu akan langsung masuk ke rekening masjidnya tanpa melalui perantara ataupun penundaan. Pak Zainal mungkin adalah orang yang bisa membuktikan hal tersebut karena beliau sudah langsung mempraktekkan di masjid di lingkungan wilayahnya. Selanjutnya,
Ya, ini adalah contoh barcode QRIS yang ada di Masjid Jami Pangkal Pinang. Di sini bisa kita lihat terdapat logo QRIS di pojok kiri atas. Kemudian ada nama masjid yang tertera di tampilan depannya, sehingga kalau ada jamaah yang melakukan sedekah, dia tidak ragu-ragu lagi, karena apa yang muncul di dalam stiker atau di logo QRIS ini akan juga tampil di handphone atau di m-banking jamaah yang akan melakukan sedekah. Jadi tidak akan ada pertanyaan lagi nih, ini dananya masuk ke rekening pengurus atau ke rekening masjid. Kemudian di pojok kanan ada logo dan tulisan GPN. Itu yang menjamin kalau misalkan ini adalah gerbang pembayaran nasional yang telah diakui oleh Indonesia. Selanjutnya di pojok kiri bawah adalah logo PJSP yang melakukan percetakan QRIS itu tersebut, karena kan selain dari Bank Syariah Mandiri, insya dari mungkin ada dari bank lain juga yang melakukan pencetakan QRIS. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah contoh dari penggunaan m-banking dari Bank Syariah Mandiri, di mana kita sebut aplikasi ini adalah Mandiri Syariah Mobile. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah umum karena sudah sering kita sosialisasikan manfaat dari Mandiri Syariah Mobile ini. Untuk melakukan transaksi QRIS cukup dengan membuka aplikasi Mandiri Syariah Mobile-nya, kemudian diarahkan ke barcode yang telah tersedia, masukkan nominal dan pastikan dapat notifikasi dari pembayaran QRIS tersebut untuk meminimalisir resiko kalau misalkan dananya sampai atau tidak ke rekening masjidnya. Selanjutnya, selain menggunakan aplikasi Mandiri Syariah Mobile, QRIS yang saya maksudkan universal adalah bisa menjangkau atau menerima pembayaran dari aplikasi bank manapun dan e-wallet manapun. Kita lihat di sebelah kiri itu adalah pembayaran dari aplikasi Link Aja, di mana Link Aja ini membawahi 4 bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, dan juga Bank Mandiri. Jadi dalam satu aplikasi 4 bank BUMN ini bisa melakukan scan QRIS melalui m-bankingnya. Selanjutnya adalah aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat di sini adalah aplikasi GoPay. Untuk menggunakan aplikasi GoPay dalam scan QRIS cukup dengan memilih logo yang sudah saya berikan tanda, itu adalah logo bayar. Kemudian tinggal arahkan ke barcode QRIS yang ada di masjidnya. Selanjutnya adalah aplikasi OVO. Aplikasi OVO ini posisi scan barcode QRIS-nya sama dengan Link Aja dan juga dari BCA, di mana posisinya ada logo scan barcode yang ada di tengah. Jadi insya Allah dari semua pembayaran apapun bisa melakukan scan QRIS untuk donasi ke masjid. Selanjutnya, ya, setelah memilih aplikasi yang pembayaran dan juga melakukan pemilihan scan barcode, tinggal mengarahkan ke barcode yang telah tersedia di masjid ataupun biasanya nempel di kotak amal atau di pintu masjid. Selanjutnya adalah memasukkan nominal sedekahnya mulai dari Rp1.000 sampai Rp1.000.000 atau lebih. Insya Allah bisa masuk ke rekening masjid saat itu juga tanpa ada penundaan. Dan satu lagi, pastikan mendapat notifikasi dari scan QRIS supaya transaksinya atau sedekah kita, niatan kita benar-benar tersampaikan. Next. Ya, ini adalah langkah-langkah buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin membantu melengkapi atau memudahkan masjid di sekitarnya memiliki rekening dan juga memiliki canceling digital melalui QRIS. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan melengkapi persyaratan untuk masjidnya itu sendiri. Yang pertama adalah SK pengurus UKM, kemudian fotokopi KTP pengurus, biasanya cukup 2 ya, ketua bendahara atau ketua dengan sekretaris. Yang ketiga adalah surat keterangan domisili masjid. Keempat, surat permohonan buka rekening. Yang kelima adalah mengisi formulir pembukaan rekening, dan selanjutnya adalah melakukan setoran minimal Rp100.000. Bila persyaratan ini sudah dilengkapi, silakan datang ke Mandiri Syariah terdekat untuk melakukan proses pembukaan rekening, dan insya Allah rekening sudah berhasil dibuat. Next. Ini adalah salah satu video mengenai QRIS.
Iya, 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 ya. Ini ada salah satu video, nggak ada suaranya ya? Halo, nggak ada suaranya. Videonya belum bisa ini Pak. Oh Nggak gitu. bisa. Ya, mungkin nanti bisa saya share aja melalui grup yang sudah ada supaya informasinya lebih tersampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.